Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Dia Yang Kau Pilih dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih, yang tentunya semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita gregetan dan juga penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih untuk episode nanti sore, dimana di episode nanti sore penderitaan Kinara semakin bertambah setelah Maura menuduh Kinara sebagai seorang pelakor. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Dava dan juga Maura akhirnya telah resmi bercerai ya kawan-kawan. Saat itu Dava pun memeluk Kinara dengan sangat erat karena Dava merasa bahwa akhirnya semua masalah Dava telah usai. Ya, meski Dava harus membayar dengan harga yang sangat mahal untuk perceraiannya ini, karena Dava harus kehilangan 95% dari harta kekayaannya serta properti dan juga jabatan Dava di kantor. Namun Dava lebih memilih untuk kehilangan itu semua daripada kehilangan wanita yang Dava cintai. Nampaknya keputusan Dava juga didukung penuh oleh Pak Bagas ya kawan-kawan. Hal itu terlihat dengan jelas ketika Dava dan juga Maura dinyatakan resmi bercerai. Pak Bagas justru malah memeluk Dava dengan bangga ya kawan-kawan, karena Pak Bagas tahu bahwa Dava telah mengambil keputusan yang tepat. Namun Maura tentunya tidak menyukai hal ini ya kawan-kawan. Maura justru malah semakin benci dan juga dendam kepada Dava dan juga Kinara, sehingga Maura berjanji bahwa dirinya akan menghancurkan hidup Kinara dan juga Dava. Oleh karena hal itu, di episode nanti sore, kita akan melihat bagaimana nantinya Maura yang akan datang ke kantor MOS Company ya kawan-kawan sebagai CEO baru. Ya, di sana ketika Dava dan juga Kinara belum sampai ke kantor. Saat itu Maura sudah sampai terlebih dahulu ya kawan-kawan. Maura pun masuk ke dalam ruang CEO dan kemudian Maura mengganti nama Dava menjadi Maura ya kawan-kawan. Maura pun menduduki kursi Dava dan Maura saat itu tampak sedang menikmati ruangan tersebut. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu ketika Maura keluar dari ruangan, Dava akhirnya masuk ke ruangan tersebut ya kawan-kawan. Dava pun sangat terkejut ketika melihat nama yang biasanya dipajang adalah nama Dava, namun kali ini di meja tersebut ada nama Maura. Dava pun terlihat sangat kesal dengan hal ini ya kawan-kawan. Namun Maura tiba-tiba datang dan memberikan semua fakta yang ada bahwa saat ini Maura lah yang telah menjadi CEO di perusahaan tersebut. Dava benar-benar marah dengan Maura yang bersikap semena-mena. Namun Kinara mencoba untuk menenangkan Dava. Kinara mengatakan bahwa ini semua memang sudah menjadi milik Maura dan Dava juga sudah mengambil keputusan ini. Jadi Kinara berharap agar Dava bisa menahan emosinya. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Karena setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Tak hanya itu, Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu ketika sedang melakukan konferensi pers ya kawan-kawan, atau sedang ada pengalihan jabatan dari Dava kepada Maura. Saat itu Maura pun berpidato di
depan ya kawan-kawan. Maura menceritakan tentang proses bagaimana dirinya bisa menjadi CEO di perusahaan tersebut. Namun pada akhir pidato Maura menyinggung Kinara dan mengatakan bahwa semua permasalahan ini terjadi karena Kak Kinara. Karena Kak Kinara yang sudah merebut Dava dari Maura dan Dava meninggalkan Maura dalam kondisi hamil. Dava dan juga Kinara pun sangat terkejut mendengar pernyataan tersebut ya kawan-kawan, karena lagi-lagi Maura membuat masalah karena perbuatan dari Maura tersebut, sehingga orang-orang pun sangat marah kepada Kinara dan juga Dava. Mereka bahkan menyuruh mereka berdua untuk pergi dari kantor tersebut. Ya, Dava yang selama ini penuh karisma dan juga sangat berwibawa ternyata bisa melakukan hal seperti itu. Para karyawan juga sangat heran dengan Kinara yang selama ini terlihat baik, polos, dan juga sangat alim. Namun tiba-tiba Kinara melakukan hal itu. Ya, sebenarnya memang Maura lah yang membuat semua ini menjadi semakin rumit ya kawan-kawan. Semua orang pun akhirnya mengusir Kinara, dan bahkan ketika Kinara sedang membereskan barang-barangnya, Kinara menemukan tulisan yang bertulisan pelakor ke laut aja. Ya, tentunya hal ini membuat Kinara menjadi semakin bersedih ya kawan-kawan. Apalagi ketika Kinara pergi dari kantor tersebut, Kinara bahkan dilempari tepung dan bahkan sampai disiram air. Namun untung saja Dava selalu ada untuk Kinara. Melihat Kinara yang sangat sedih dan juga tertekan, Dava mengatakan kepada Kinara untuk tidak jauh-jauh dari dirinya. Dava berjanji bahwa Dava pasti akan selalu menjaga Kinara dan membuat Kinara bahagia. Ya, setelah insiden tersebut, Dava membawa Kinara ke sebuah taman ya kawan-kawan, di mana di sana banyak sekali anak-anak kecil sedang main bola. Dava tahu bahwa Kinara sangat menyukai anak-anak, sehingga Dava pun mengajak Kinara untuk bermain bersama, dan ternyata memang benar. Di sana, Kinara tampak bahagia. Kinara bahkan bermain bola bersama dengan anak-anak tersebut. Dan ketika Kinara mencetak gol, Kinara pun berpelukan dengan Dava. Ya, meski Dava hanya melakukan hal-hal sederhana seperti ini, namun akhirnya Dava bisa membuat senyum Kinara kembali ya kawan-kawan. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Ya, ini baru permulaan yang dilakukan oleh Maura, karena Maura pasti akan melakukan hal-hal lainnya yang membuat hidup Kinara jauh lebih menderita lagi. Nah, makanya nih jangan sampai kelewatan untuk terus saksikan sinetron Dia Yang Kau Pilih yang akan tayang setiap hari pukul 16.50 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.